Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum Ya, Bu. pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dulu. Ibu akan pimpin. Ayo anak-anak, sebelum pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini Ibu akan mengajar tema 9 benda-benda di sekitar kita dan subtema 1 benda tunggal dan campuran. Nah, di sini materi kita iklan dalam media cetak. Nah, sebenarnya tuh iklan itu ada dua, ada iklan media cetak dan iklan media elektronik. Tapi di sini Ibu mengajar iklan media cetak saja. Oke? Iya, Nah, Bu. di sini ada yang tahu iklan? Nggak tahu, Bu. Nah, jadi iklan adalah informasi untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh kepada pembaca agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, iklan yang disampaikan itu dalam bentuk kalimat ajakan. Nah, iklan disajikan itu dalam bentuk media cetak dan media elektronik. Selanjutnya, nah, iklan media cetak ini merupakan iklan yang ditulis dan dicetak. Nah, contohnya itu seperti koran, majalah, baliho, tabloid, dan brosur. Nah, tampilan iklan ini, iklan media cetak ini ada yang menggunakan kombinasi aneka warna dan ada juga hanya menggunakan tinta hitam dan putih. Nah, selain itu ada juga iklan yang menggunakan gambar dan tulisan. Nah, seperti ini contohnya. Nah, di sini kan ada contoh gambar. Nah, kan di samping ini berisi informasi kelebihan produk mesin cuci yang ditawarkan. Nah, kelebihan mesin cuci Prima meliputi kapasitas pencucian yang besar, hemat listrik, dan bahan pembuatan mesin cuci juga berkualitas. Nah, program mesin cuci pun bisa diatur sesuai kebutuhan serta dapat digunakan mencuci sesuai jenis kain. Nah, di sini ada contohnya ya. Di sini ada contoh iklan media cetak. Bisa kita lihat di sini. Selanjutnya, nah di sini ada juga unsur-unsur iklan media cetak. Nah, iklan itu harus disajikan dengan bahasa yang komunikatif, informatif, dan mudah dimengerti serta menarik perhatian. Nah, iklan yang dimaksud itu untuk mengajak pembaca agar tertarik membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Itu tujuan iklan media cetak ya. Nah, sekarang juga ada unsur-unsur dalam iklan media cetak. Nah, yang pertama itu judul iklan. Nah, biasanya judul iklan itu berisi nama produk. Nah, nama produk itu ditulis dengan huruf yang lebih besar, tujuannya agar pembaca tidak salah jika ingin membeli barang tersebut. Yang kedua itu isi iklan. Nah, bagian ini itu berisi kegunaan produk dan penulisannya itu menggunakan jenis huruf yang lebih kecil dari judul iklan. Yang ketiga itu sumber iklan. Nah, berisi nama penjual, lembaga, atau perusahaan yang menawarkan produk. Nah, selanjutnya yang keempat itu deskripsi produk. Nah, berisi penjelasan tentang produk yang ditawarkan yang mencakup keunggulan dan harga produk. Nah, deskripsi ini juga disertai dengan foto atau gambar agar terlihat lebih menarik. Yang kelima itu ada alamat dan nomor kontak sumber. Hal ini itu bertujuan untuk membantu pembaca mencari informasi lebih rinci dan lebih dari iklan tersebut. Nah, selanjutnya, nah di sini ada contoh iklan. Nah di sini kan contoh iklan. Ada gambarnya nih, judul iklan yaitu Milky Guard. Nah, isi iklan itu yang berisi kalimat yang membuat keunggulan produk Milky Guard yaitu kaya gizi, tinggi kalsium, dan rendah gula. Nah, jadi isi iklannya itu susunya ini memiliki kandungan kaya gizi, tinggi kalsium, dan rendah gula. Nah, yang terus deskripsi produk. Nah, gambar susu ini mereknya Milky Guard dan anak yang bermain basket. Nah, ini supaya lebih menarik aja lebih. Nah,
Selanjutnya, jenis-jenis iklan dalam media cetak. Nah, berdasarkan fungsinya itu, iklan dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu iklan pemberitahuan. Nah, iklan pemberitahuan ini bertujuan untuk memberitahukan informasi kepada masyarakat. Contohnya, iklan pemberitahuan dibukanya suatu usaha. Yang kedua itu iklan undangan. Nah, bertujuan untuk memberikan imbauan kepada masyarakat. Contohnya iklan festival kuliner Nusantara. Nah, yang ketiga itu iklan layanan masyarakat bertujuan memberikan imbauan kepada masyarakat. Contohnya iklan keluarga berencana KB dan iklan hemat listrik. Selanjutnya iklan pemerintahan. Nah, biasanya iklan pemerintah ini berisi permintaan akan sesuatu. Contohnya iklan lowongan pekerjaan. Nah, yang kelima ini iklan penawaran. Bertujuan ini menawarkan suatu produk baik barang maupun jasa. Contohnya itu iklan produk dan bimbingan konseling kayak homeschooling begitu. Nah, selanjutnya di sini iklan berdasarkan bentuknya. Nah, di sini iklan berdasarkan bentuknya itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama iklan baris dan iklan kolom. Nah, di sini ada contohnya iklan baris. Bisa dilihat, Nader gambarnya di sini. Nader. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Iklan baris ini disajikan dalam beberapa baris saja. Nah, ciri khas iklan baris bahasanya yang digunakan singkat, padat, dan jelas. Nah, bisa kita lihat kan di sini jelas, padat, dan singkat. Selanjutnya yang kedua iklan kolom. Nah, iklan kolom ini manfaatnya beberapa bagian kolom dalam surat kabar. Nah, ciri-ciri iklan kolom itu yaitu informasi yang disampaikan terletak dalam kolom-kolom. Penjelasan tentang produk yang ditawarkan lebih rinci dibandingkan dengan iklan baris. Nah, di sini kan lebih rinci, ini ada lebih contohnya nih, ada di samping nih. Nah, selanjutnya ya. Nah, iklan juga harus memenuhi syarat-syarat yaitu sebagai berikut. Nah, untuk memenuhi syarat-syarat itu iklan harus yang pertama penyampaian iklan harus objektif dan jujur. Yang kedua itu deskripsinya singkat, jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, iklan tidak menyinggung pihak lain. Yang keempat, menarik perhatian orang lain. Nah, berdasarkan bahasanya juga iklan ini harus memenuhi syarat-syarat juga. Nah, itu yang pertama menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, logis, dan sopan. Yang kedua, kalimat yang digunakan harus memikat masyarakat. Yang ketiga, bahasa yang digunakan disusun untuk menonjolkan informasi yang penting seperti keunggulan produk atau promosi. Yang keempat itu, teks iklan harus menuju sasaran yang tepat. Nah, ini contohnya iklan air minum ya. Nah, di sini kesimpulan iklan di samping dalam air minuman segar berasal dari mata air pegunungan yang bersih, higienis, dan menyegarkan. Nah, di sini kan sangat tepat sasarannya ini, singkat, padat, jelas, dan mudah dimengerti. Nah, isi teks iklan media cetak. Nah, di dalam media itu harus ada isinya. Nah, dalam iklan terdapat nama produk, sumber, desain produk, serta alamat dan nomor kontak sumber. Nah, iklan yang baik dapat membuat perubahan pada masyarakat yang menyimak iklan tersebut, baik itu sikap, pola pikir, perilaku, dan pola hidup. Nah, sedangkan iklan penawaran produk, iklan yang baik akan membuat pembacanya tertarik untuk menggunakan produk tersebut. Nah, sebelum membuat iklan sederhana, kita harus pola penyajiannya itu dan isi iklan cukup beragam. Hal yang perlu kita perhatikan sebelum membuat iklan itu kita harus melakukan pengamatan lapangan terkait produk yang akan dilakukan. Nah, yang itu selanjutnya pengamatan yang dilakukan dapat berupa pola hidup dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya kita juga harus memikirkan cara bagaimana agar kita yang dibuat dapat diterima di masyarakat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada anak-anak ada yang tidak dimengerti, mengerti semua ya? Iya, Bu. Oke, semoga bermanfaat yang Ibu yang tadi sampaikan. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan pimpin ya, berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Baik, itu saja ya dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.